Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis dan di dalam rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Semoga apa yang kita amalkan menjadi sebuah pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai amal saleh dan memberikan kepada kita keikhlasan di dalamnya, dan Allah tidak mencampurkan sedikit pun untuk selainnya. Sebagaimana kita memberikan salawat dan salam kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada seluruh sahabat dan sahabiat beliau alaihim ridwanullah, dan kepada yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di dalamnya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya di antara umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua di antara golongan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selesaikan pembahasan kita dalam bahasan pelajaran-pelajaran akidah di dalam ayat puasa. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa di antara pelajaran-pelajaran akidah dari ayat puasa yang disebutkan oleh Saleh Sindi hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk kepada pelajaran yang kelima, di mana beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, petiklah selalu pelajaran penghambaan. Dan itu adalah poin akidah ma'asyarul muslimin. Di dalam setiap ibadah itu adalah merupakan bentuk penghambaan, dan seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya mereka sedang menjadi budak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nilai penghambaan diri kita kepada Allah, dan kita adalah hamba yang senantiasa harus patuh dan tunduk kepada segala sesuatu yang menjadi titah dan perintahnya subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kita seorang hamba. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan kaum mukminin ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taati. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata-kata sami'na wa ata'na ini adalah bentuk penghambaan, dan itu nilai akidah, nilai kita menempatkan Allah sesuai dengan haknya dan menempatkan seorang hamba sesuai dengan kewajibannya. Karena kewajiban seorang hamba adalah mentaati Allah, dan hak Allah adalah ditaati oleh hamba. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala an yuskara wa la yukfar, an yuta'a wa la yu'sa. Allah itu hendaknya disyukuri, tidak dikufuri. Allah itu ditaati, tidak dimaksiyati. Maka ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah kami mendengar dan kami mentaati, berarti di situ ada nilai akidah, penghambaan kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kita hambakan diri kita kepadanya yang menciptakan kita. Kemarin kita sebutkan bagaimana dalam Sayyidul Istighfar Allah subhanahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khalaqtani wa ana abduka. Engkau menciptakan aku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya kan?
Kemudian di antara lafaz atau dalam kalimat dalam Sayyidul Istighfar itu ada kalimat apa? Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Dan aku akui semua kenikmatan yang engkau berikan kepada aku, dan aku juga akui atas semua dosa-dosa yang aku lakukan terhadapmu. Ini semuanya pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Karena di akhir dan di ujung Sayyidul Istighfar, akhirnya kita meminta kepada Allah adalah faghfirli, maka ampunilah aku. Maka tidak ada pilihan bagi kita ketika ada perintah untuk puasa. Kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Bagi setiap kita orang-orang yang beriman, setiap kita orang-orang yang mengaku diri kita itu beriman, tatkala Allah sudah wajibkan kepada kita itu puasa, enggak ada pilihan yang lain kecuali sami'na ya Rabb thumma ata'na. Kami dengar ya Allah, kemudian kami akan taati perintah tersebut. Karena ancamannya besar bagi orang-orang yang mereka meninggalkan puasa dengan sengaja, dan mereka dengan sengaja tidak berpuasa tanpa adanya uzur. Ancamannya besar. Jangankan untuk tidak berpuasa, orang-orang yang mereka sudah berpuasa kemudian mereka membatalkan puasanya, ya, mereka membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur, apa imbasnya dan apa yang menjadi sebuah siksanya? Disebutkan bahwasanya orang tersebut, ya, akan dikoyak dan disobek rahang dan mulutnya hingga ke lehernya, kemudian kakinya diikat dan dibiarkan kepalanya ke bawah sehingga mengalir darah dari leher dan mulutnya. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para malaikat yang menemani beliau, maka malaikat mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu buka puasa itu datang. Apalagi mereka orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, nggak ada udzur, nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, kemudian mereka tidak berpuasa. Ini dosa besar dan ancamannya juga sangat besar dari sisi Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita, Allah pencipta kita, Allah yang memberikan kepada kita rizki. Dialah yang memerintahkan kepada kita itu untuk berpuasa, sehingga dengan penuh ketaatan, ketundukan, keringanan, tanpa merasa berat, kita harus mentaati dan mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun Allah memerintahkan dan bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus mentaati segala perintah tersebut, dan juga tidak ada pilihan yang lain kecuali kita harus meninggalkan segala larangan-larangan tersebut. Kemudian ma'asyiral ikhwati wal akhwat, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nilai-nilai akidah yang harus ditanamkan dari ayat puasa, bahwa hendaknya kita itu mengagungkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan. Ketika Allah katakan, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu mereka diwajibkan berpuasa. Tidaklah sesuatu diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad kecuali sesuatu itu adalah perkara yang agung, kecuali karena Allah agungkan perkara tersebut. Nah, ini kewajiban puasa bukan hanya untuk umat ini saja, tapi Allah juga wajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya. Demikian juga salat. Salat Allah wajibkan kepada umat ini, juga ada syariatnya dari para nabi-nabi yang sebelumnya juga ada salat. Maka tidaklah ada syariat di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada syariat itu di umat-umat yang sebelumnya, kecuali itu menunjukkan dan menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bahwa ini perkara yang agung. Ini puasa, berarti Allah agungkan puasa. Maka sesuatu yang diagungkan oleh Allah, hendaknya kita juga mengagungkan perkara tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan bagiku, dan aku yang akan membalasinya. Itu kata Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu adalah ibadah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, sebagaimana waktu diwajibkannya puasa Ramadan, juga bulan yang telah
diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan Allah kepada Ramadan itu lebih besar lagi tatkala Allah jadikan di dalamnya kewajiban tentang ibadah yang agung, yaitu puasa. Atau kita katakan lagi, keagungan puasa ditambah ketika kewajiban itu diwajibkan oleh Allah di bulan yang agung juga. Makanya antara Ramadan dengan puasa itu merupakan dua hal yang sama-sama agung. Dan ketika berkumpul dua keagungan, menunjukkan bahwasanya di situ terdapat nilai yang sangat mulia. Maka Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Ramadan dan puasa Ramadan. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara kita mengagungkan bulan Ramadan adalah dengan kita mengamalkan puasa dengan sebetul-betulnya. Dan jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa, tapi ternyata pahalanya tidak ada. Maka jagalah puasa kita dari segala sesuatu yang akan merusak pahala-pahala puasa kita. Dan nanti di akhir saya akan sebutkan beberapa salah kaprah terkait dengan puasa Ramadan. Taib, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah ketika puasa itu mengajak kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, berarti harusnya ada pengaruh dari puasa itu. Maka kita harus mencari pengaruh keimanan pada puasa yang kita kerjakan. Jangan sampai seseorang puasa tapi tidak ada tambahan iman. Jangan sampai ada orang yang berpuasa tapi tidak ada pengaruh keimanan dalam dirinya. Orang yang berpuasa harusnya dia semakin beriman. Orang yang berpuasa harusnya semakin tertanam dalam dirinya keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh. Karena puasa itu sendiri mengajarkan kepada kita keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang belum meninggalkan kedustaan, baik perkataan ataupun perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah itu enggak butuh seseorang enggak makan, enggak minum. Maksudnya apa? Ya kalau kita sudah puasa, jangan sampai masih ada kebohongan. Kalau kita sudah puasa, jangan sampai ada kedustaan. Kalau sekiranya ada orang yang puasa tapi masih bohong, masih dusta, masih ini, masih itu, apa pengaruh keimanan dari puasa tersebut? Sementara nyata-nyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah enggak butuh seseorang itu puasa selagi dia tidak meninggalkan kedustaan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Siapa yang puasa tapi enggak ninggalin kedustaan, enggak ninggalin kebohongan, sama aja puasa ataupun enggak puasa, enggak ada pahala. Itu maksudnya. Tapi bohong tidak membatalkan puasa. Ya. Hanya saja dia menghilangkan pahala-pahala puasa kita. Makanya puasa yang paling hina, puasa yang paling ringan atau rendah, itu adalah orang yang cuma meninggalkan makan dan minum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahwanu siyami tarku ta'ami wasyarab. Bahwasanya puasa yang paling ringan itu adalah sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum saja. Dia enggak makan, dia enggak minum, itulah puasa. Iya, itu puasa secara bahasa. Enggak makan, enggak minum, nahan diri. Tapi secara syariat kita tidak seperti itu. Ya. Segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan puasa yang sebenarnya adalah bagi orang-orang yang mereka menjaga puasanya dari perusak pahala puasanya. Puasa ya tidak batal, cuman pahala tidak ada. Jadi apa yang kita harapkan dari puasa kita? Kita ingin bagaimana puasa yang kita kerjakan itu sah dan berpahala. Lah saya tidak makan, tidak minum, rupanya tidak ada pahala. Rugi kita. Dan jangan sampai demikian. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan bagaimana seseorang dari puasanya itu dia bisa meraih derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Kita bisa mencari pengaruh keimanan, mendapatkan pengaruh ketakwaan, ya.
Dan demikian pula semua ibadah-ibadah itu, mau itu kurban, mau itu salat, mau itu puasa, mau itu zakat, yang diinginkan oleh Allah dari ibadah-ibadah itu adalah apa? Pengaruh keimanan, pengaruh ketakwaan. Lihat kurban, kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengaruh keimanan. Bukan cuman sekedar puasa saja, enggak. Tapi harus ada pengaruh keimanan, harus ada pengaruh ketakwaan. Dan terlebih lagi, kita sama-sama tahu nilai akidah yang kita bisa ambil dari ayat puasa adalah bahwa keimanan itu harusnya ada. Kenapa? Iman itu bertambah dengan ketaatan, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya begini nih, tolong pahami baik-baik. Puasa ketaatan atau bukan? Puasa ketaatan. Baik. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Kalau ada orang puasa yang mana puasa itu ketaatan, tapi ternyata dengan puasanya dia tidak bertambah keimanannya, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Puasa ketaatan iya. Nah, keimanan bertambah dengan ketaatan. Tapi ternyata ada orang yang puasa dan keimanannya tidak bertambah. Apa yang salah? Ya. Puasanya yang salah? Yang berpuasa yang salah. Yang berpuasa yang salah. Kenapa? Karena puasanya tidak sesuai, sehingga itu belum tertulis sebagai ketaatan, ya. Sehingga itu belum dianggap sebagai ketaatan. Karena banyak orang-orang yang mereka berpuasa tapi hari-harinya masih habis di depan layar televisinya. Ustaz, kalau tidak nonton ya Ustaz, lambe itu saya. Tentu kami duduk depan TV nonton supaya ya tasuqa jabai dan sebagainya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada yang beranggapan demikian, hina sekali rasanya puasa dalam pandangan kita, Bapak Ibu. Ya. Maka jadikan hari-hari puasa kita itu hari di mana kita betul-betul akan mendapatkan tambahan keimanan dan nilai-nilai ketakwaan. Karena al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Sementara kita sama-sama tahu ibadah puasa itu bagian dari ketaatan itu, bahkan termasuk ketaatan yang paling baik. Tapi kalau sudah dengan puasa yang diwajibkan enggak juga berubah keimanannya, maka ini adalah tingkatan orang yang sudah betul-betul parah, ya, sudah betul-betul keras hatinya kalau dengan puasa tidak menjadikan dirinya berubah. Nasallallahu salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari segala keburukan-keburukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kata Allah, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan tambahkan kepada mereka itu petunjuk tersebut, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Kita harus minta sama Allah hidayah, kita minta sama Allah ketaatan, kita minta sama Allah bimbingan. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini hidayah. Untuk apa? Untuk bisa berpuasa dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya puasa. Kita minta kepada Allah hidayah. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, ya, maka kiranya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan dan keimanan dengan ibadah puasa tersebut. Kemudian ma'asyar muslimin, di antara pelajaran akidah yang lain, bahwa dengan seseorang itu mereka melalaikan ibadah puasa, maka mereka itu akan jatuh kepada kerugian, ya. Orang-orang yang mereka itu menghindarkan diri dari kewajiban, maka mereka akan jatuh kepada kerugian.
Maka ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, kita berusaha kepada Allah dan kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang terhindarkan dari sebuah kerugian tersebut. Oleh karenanya beliau berwasiat kepada kita tentang dua hal. Pertama, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk terus beramal saleh. Ya, hendaknya kita terus bersungguh-sungguh beramal saleh selama bulan Ramadan dan diteruskan nanti setelah Ramadan. Karena itu tanda Ramadan kita itu bermakna dan berarti dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jaga baik-baik pahala puasa dan pahala amaliyah Ramadan yang sudah kita kerjakan dengan tidak kembali kepada keadaan yang sama seperti sebelum Ramadan. Ini wasiat terakhir dari beliau. Beliau mewasiatkan kita untuk apa? Terus beramal saleh di bulan Ramadan dan lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Karena kewajiban untuk beribadah itu selama hidup dan akan habis ketika sudah datang ajal kepada kita. Selagi ajal itu belum datang, maka jangan berhenti dari sebuah ibadah. Dan hendaknya kita jaga betul-betul pahala ini, jangan dirusak, jangan dihilangkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan, jangan kalian buang, membatalkan amal-amal kalian. Maksudnya membatalkan dengan amalan-amalan dosa. Kita sudah letih di bulan Ramadan begini begitu, datang Syawal, datang Dzulqa'dah, kembali kepada kebiasaan seperti sebelum Ramadan, hilang amalan Ramadan, salat malam kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, puasa kita. Ya Pak? Makanya hati-hati ya, jangan bermudah-mudahan untuk kembali kepada keburukan pasca Ramadan, karena kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan jangan menjadi orang-orang yang ketakwaannya hanya di bulan Ramadan saja. Maka sebelum masuk Ramadan, saya berwasiat kepada Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah itu sampai mati, bukan cuman di bulan Ramadan saja. Karena sejelek-jelek orang yang kenal Allah hanya sebatas di bulan Ramadan. Ya, tiba Ramadan taat, abi Ramadan balik kepada maksiat. Maka itu salah. Ya. Yang terbaik adalah bertaubat sebelum Ramadan dan tetap di dalam taubatnya walaupun Ramadan telah usai, dan dia lanjutkan amaliyah Ramadannya di bulan-bulan berikutnya, dan semoga Allah bimbing dan berikan kepada kita kemampuan tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kepada pembahasan beberapa kesalahan atau salah kaprah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini masih tersebar di masyarakat kita yang perlu untuk dijelaskan dan perlu kita ketahui. Pertama, terkait dengan puasa ataupun terkait dengan Ramadan, ini adalah terkait dengan mengawalinya. Mengawali Ramadan itu dengan mengikuti pengumuman pemerintah, bukan dengan menentukan sendiri. Itu harus dipahami baik-baik. Ya, mengikuti keputusan pemerintah, mengawali puasa sebagaimana pemerintah mengawali puasa, ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadyi Nabi alaihi salatu wasallam, di antara bentuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Puasa itu ketika kebanyakan kalian berpuasa. Hari raya ketika mayoritas kalian berhari raya. Idul Adha ketika mayoritas kalian juga beridul Adha. Dan kata-kata di sini adalah maksudnya adalah negeri. Kapan mayoritas masyarakat itu berpuasa kira-kira? Tentu ketika mereka mengikuti keputusan pemerintah. Dan mengikuti pemerintah dalam penetapan awal Ramadan sama sekali tidak ada ruginya. Pahami baik-baik. Saya ulang.
Mengikuti pemerintah di dalam menetapkan awal puasa, dalam menetapkan Syawal, di dalam menetapkan awal Dzulhijjah sama sekali tidak ada ruginya. Ya. Terutama pembahasan kita saat ini adalah tentang puasa Ramadan. Mengikuti pengumuman pemerintah, berarti Menteri Agama. Kapan? Apakah Rabu ataukah Kamis? Kita tunggu pengumumannya. Maka mengikuti mereka itu tidak akan ada ruginya sama sekali. Di hadis dan disebutkan dalam sebuah redaksi ya bahwasanya berpuasalah kalian bersama dengan mereka dan berbukalah kalian bersama dengan mereka. Jika mereka salah, jika mereka betul, jika mereka betul, maka bagi kalian pahala, untuk mereka juga pahala. Namun jika mereka salah, bagi kalian tetap ada pahalanya dan dosanya untuk mereka. Enak nggak? Enak nggak? Kalau kita ngikut pemerintah, jika pemerintah betul, kita dengan mereka sama-sama dapat pahala. Dan jika ternyata keputusan yang diumumkan oleh mereka itu ternyata salah, kita nggak dapat dosa, kita tetap dapat pahala. Mereka yang akan terkena dosa. Ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian, kita sebagai penumpang, ibaratnya seperti penumpang numpang di bus misalkan. Kemudian seseorang ketika dia numpang di bus, busnya nabrak, lampunya pecah, kacanya hilang. Tayyib, yang kena rugi siapa? Pemimpin busnya atau penumpangnya? Pemimpin busnya, sopirnya, ya kan? Penumpang nggak akan dibebani, orang penumpang nggak salah apa-apa. Mereka cuma ngikut. Busnya ke kanan, kita tetap duduk di dalam. Busnya ke kiri, kita tetap duduk di dalam. Ya, yang salah sopirnya. Karena dia nyupirnya mungkin nggak perhatian, akhirnya apa? Nabrak. Kita penumpang nggak kena apa-apa. Tapi coba, kalau bus mereka jalan, kita juga sendiri juga punya mobil, kita jalan sendiri, kita nabrak, bam. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, karena kita nyopir sendiri. Ibaratnya kayak gitu loh. Kita ternyata jalan sendiri, tidak bersama dengan pemerintah. Ternyata hitung-hitungan yang kita hitung salah. Ya kita kena dosa. Kalau kita ngikut pemerintah, ibaratnya mereka supir dan ternyata salah, bertabrakan, penumpang nggak dapat denda karena yang salah supirnya. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi salah kaprah yang pertama ketika masih menganggap puasa itu boleh kapan saja, itu salah. Tapi mengawali puasa bersama dengan pemerintah, itu yang harus kita yakini dengan betul-betul, ya. Karena sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, ya. Dan pemerintah kita berusaha untuk melihatnya, berusaha untuk melakukan proses ru'yahnya, baru nanti akan diputuskan dengan sidang yang mereka lakukan, terlepas dari bagaimana keputusan nanti setelah sidangnya. Tapi yang jelas kita lihat mereka sudah melihat melalui proses ru'yah. Dan ini yang sesuai dengan konteks yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesalahan yang pertama. Ya, jadi kapan kita berpuasa? Menunggu pengumuman dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Agama yang baru akan diumumkan Selasa malam. Ya, Selasa malam. Ya, kalau mau mantengin televisi, hari Selasa ba'da maghrib lihat apa keputusannya. Apakah Selasa malam sudah tarawih ataukah belum? Maka kita lihat di malam tersebut. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, Anda anggapan kalau perempuan yang haid itu boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan tidak mengqadha. Ada anggapan sebagian orang, jika haid tidak perlu puasa dan tidak perlu mengqadha, maka ini kesalahan. Karena orang yang tidak berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit ataupun dalam safar, maka dia ganti dengan hari yang lain. Orang yang haid itu dianggap sebagai orang yang
sakit. Karena kita sama-sama tahu orang yang haid biasanya dia akan merasa kesakitan, apalagi di awal-awal haidnya. Maka dia terhitung sebagai orang yang sakit, sehingga dia harus mengqadha puasanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga sebagian orang menganggap orang yang haid atau meninggalkan puasa maka tidak perlu mengqadha, maka cukup bayar fidyah saja. Enggak. Pada awalnya orang yang mereka tidak berpuasa, maka hukum awalnya apa? Qadha. Mau enggak mau, orang yang tidak berpuasa itu harus qadha. Siapa yang boleh fidyah? Bagi yang tidak mampu karena kelemahan. Itu. Adapun orang yang haid kemudian dia tidak puasa, maka baginya qadha atau fidyah? Ya qadha. Karena dia haidnya mungkin cuma 6 hari, 7 hari, 8 hari, maksimal 14 hari. Setelah itu dia suci lagi. Maka dia wajib mengqadha, ya. Tidak bagi fidyah bagi dia. Ya. Kemudian ada juga anggapan berbohong itu membatalkan puasa. Itu saya dengar dahulu kecil-kecil. Awas, nggak boleh bohong. Kalau bohong membatalkan puasa, puasanya batal. Itu salah. Bohong tidak membatalkan puasa. Tapi jangan berbohong ketika berpuasa. Karena apa? Membatalkan pahala puasa. Memang puasanya enggak batal, tapi pahalanya yang hilang, ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, tapi ini hadisnya adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Dikatakan khamsun tuftiru shaim, ada 5 perkara yang membatalkan puasa, tapi hadisnya palsu, tidak bisa diterima. Bohong, ghibah, adu domba, ya, melihat seseorang dengan syahwat, atau kemudian bersumpah palsu. Dikatakan oleh sebagian mereka itu membatalkan puasa, tapi itu palsu hadisnya. Sehingga semuanya tidak membatalkan puasa, ya. Berbohong tidak membatalkan puasa, ghibah tidak membatalkan puasa, namimah tidak membatalkan puasa, melihat kepada yang haram tidak membatalkan puasa, bersumpah tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Jadi boleh dilakukan? Boleh dilakukan? Enggak. Walaupun puasanya sah, pahalanya enggak ada, ngapain? Lautiah ndak beramal, pahala ndak ada. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang hanya akan membuat kita itu sia-sia dan merugi. Tayyib. Apalagi kesalahan di sebagian orang. Sebagian orang punya keyakinan dan kesalahan. Sahur itu di jam 3 malam. Hai, cepat bangun jam 3 nih, sahur. Ingat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbana Subhanahu wa Ta'ala, sahur itu jangan jam 3. Sahur jangan jam 2. Apalagi jam 1. Sahur itu hampir-hampir masuk waktu subuh atau isya. Sahur itu mendekati waktu subuh, ya, tapi jangan ketika sudah subuh. Mendekati waktu subuh, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana ketika dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, kam kana bainal adhani was sahuri? Qala qadru 50 ayah. Ibnu Abbas bertanya, wahai Zaid, berapa jarak lama antara sahur dengan adzan subuh? Kata Zaid bin Thabit, sekitar seseorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. 50 ayat itu bacaan orang yang lancar. Jangan 50 ayat bacaan orang yang baru belajar, ayatnya setengah jam, ya, kelamaan. 50 ayat bacaan Al-Quran orang yang lancar. Bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Waktu sahur itu antara pertengahan malam hingga terbit fajar. Maksudnya selagi belum terbit fajar subuh maka masih bisa sahur, ya. Tapi yang terbaik itu adalah jangan sampai adzan. Ada jeda antara selesai sahur dengan menjelang adzan. Makanya sebagian orang mengistilahkan dengan istilah imsak. Walaupun itu belum ada dalam istilah syariat, ya. Tapi sebagian orang menjadikan itu sebagai sarana untuk hati-hati. Ya, tapi tidak perlu diiklankan di masjid, nggak perlu disiarkan di masjid imsak nggak perlu. Cukup kita sendiri. Kita harus tahu
adzan jam berapa? Jam 5 misalkan. Ya udah, jam 5 berarti jam 5 kurang 5 udah berhenti. Kan begitu. Atau jam 5 kurang 10 itu sudah harus hati-hati. Sebentar lagi akan adzan. Jadi jangan terlalu santai, jangan terlalu bertele-tele. Takutnya sedang enak makan pedas belum minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan berabe. Jadi masalah nantinya. Ya. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus berhenti dan makan dan minum ketika adzan subuh. Yang salah lagi adalah ketika udah imsak katanya nggak boleh makan lagi, ini salah. Ya. Ketika ada yang mengatakan, udah imsak nih nggak boleh makan, udah imsak nggak boleh minum, itu salah. Karena batasan nggak boleh makan, nggak boleh minum adalah apa? Ketika adzan subuh. Imsak itu kehati-hatian. Kalau kita ingin berhati-hati, maka lihat 5 menit sebelum waktu subuh harus berhati-hati. Kalau bisa 5 menit itu harus sudah minum, selesai makan dan minum, dah selesai. Kan begitu. Dikhawatirkan nantinya. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anggapan yang mengatakan kalau sudah imsak jangan makan dan minum lagi itu salah. Tapi kita berhati-hati agar tidak makan dan minum ketika adzan sudah berkumandang. Wallahu taala alam. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara salah faham yang terjadi di tengah masyarakat itu adalah bahwa
orang yang tidak berpuasa itu boleh makan dan minum sepuasnya. Contoh nih, ada perempuan yang haid, atau ada orang yang sakit, atau ada orang yang sedang habis melahirkan, kemudian dia tidak berpuasa, atau kemudian ada anggapan, ya kan saya nggak puasa berarti boleh makan dan minum sepuasnya. Ini adalah anggapan yang salah. Kenapa kita katakan salah? Karena sekalipun dia tidak sedang berpuasa, maka hendaknya dia itu juga menghargai dan menghormati orang yang sedang berpuasa. Ini enggak, sedikit-sedikit makan, semontau-semontau makan, sementara di rumahnya ada lakinya, ada anak-anaknya yang sedang belajar puasa. Nampaknya maknya ngunyah di rumah, di kamar, di dapur dan sebagainya. Di mana? Ya. Makanya orang-orang yang tidak berpuasa itu harus dirinci keadaannya. Kalau keadaannya dia orang yang sakit lambung, harus sedikit-sedikit makan dan sering, baru itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang hanya seperti orang yang haid, atau orang yang nifas, ya, atau mungkin orang yang sedang sakit kepala dan tidak sanggup berpuasa, tapi dia masih bisa menahan sebagian waktu untuk berpuasa, maka tidak boleh dia makan dan minum sepuasnya. Walaupun dia dalam kondisi boleh untuk tidak berpuasa, tetapi tetap dianjurkan bagi dia menghormati orang yang berpuasa dan menahan sebagian waktunya untuk tidak makan dan minum, sehingga nanti waktu berbuka, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi afdhalus salati wa atammu assalam, ya, atau dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, man akala awwal an-nahar falyakul akhirahu. Barang siapa yang diperbolehkan makan di awal hari, maka dia boleh makan di akhir hari. Maksudnya apa? Ya, kalau dia nggak berpuasa, setidaknya makannya ketika pagi dan ketika berbuka. Siang itu jangan seenaknya makan, ya. Sarapan dengan makan sore, ya, makan sore bareng dengan yang mereka mereka yang berbuka, ya paginya mungkin, ya, subuhnya atau dan sebagainya. Jadi jangan terlalu seenaknya sendiri. Saya kan nggak berpuasa, ngapain nahan makan, kan begitu. Tapi ini bulan puasa, maka kita beradab dengan bulan yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Ada juga anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bagi para pekerja keras boleh untuk tidak berpuasa. Ini salah dan salah. Apapun pekerjaannya, berat dan ringannya, tetap diwajibkan baginya berpuasa. Karena kutiba alaikum, ya, diwajibkan atas kalian. Di sini secara umum dan mutlak, nggak ada yang pekerjaannya ringan, yang pekerjaannya mudah, yang pekerjaannya nggak berat, nggak ada. Tapi alaikum, atas kalian. Ini umum. Mau yang pekerjaannya berat ataupun yang pekerjaannya ringan, semuanya tetap diwajibkan baginya berpuasa, ya. Makanya Al-Alamah Nizamuddin, ya, rahimahullah taala, beliau pernah menyebutkan, al-muhtariful muhtaj ila nafaqatihi alima annahu law ishtaghala bihirfatihi, ya, yalhaquhu dararun mubihun lil fitri yahrumu alaihi al-fitru qabla an yamrada. Kata beliau, orang yang sangat butuh kepada penghasilan, berarti ini siapa? Pekerja keras nih. Kalau nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Kata beliau, al-muhtariful muhtaju ila nafaqatihi, orang yang betul-betul butuh dengan hajatnya, butuh dengan pekerjaannya, penghasilannya, dan dia tahu bahwa jika dia bekerja, jika dia bekerja dalam kondisi puasa, maka dia akan terkena bahaya. Ini kalau saya bekerja sambil berpuasa, saya akan terkena bahaya. Nah, bagaimana solusinya? Kata beliau, yahrumu alaihi al-fitru qabla an yamrada, maka dia tetap wajib berpuasa dan tidak boleh berbuka kecuali setelah dia jatuh sakit. Kalau baru kekhawatiran nggak boleh. Dan nggak dapat puasa Ustaz. Apa hal? Den pokojo kowe Ustaz, kojo den boy. Kalau den puasa beko ndak dapat kojo, atau kalau den pasokan kojo beko den tumbang. Tetap wajib puasa. Bilonya berbuka, bilo tumbang. Karena itu wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan seorang hamba dengan kewajiban yang dia wajibkan dan dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Dia harus yakin dengan itu. Ketika seorang hamba melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, Allah nggak akan mungkin menelantarkannya, nggak mungkin. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi pekerja keras untuk tetap
berpuasa. Tidak ada alasan. Tayyib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini juga ada pertanyaan pas juga dengan pembahasan kita, ya. Ada yang bertanya bahwa Assalamualaikum, apakah tidur di siang Ramadan itu termasuk ibadah? Karena ada sebagian ikhwah, ya, hari-hari puasanya dihabiskan untuk tidur. Dan apakah puasa semacam ini bernilai pahala? Wallahu taala alam. Jemaah sekalian, tidur orang yang berpuasa itu tergantung kepada tidurnya. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan tadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, maka tidurlah. Naumus shaimi ibadatun. Puasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, maka perbanyaklah tidur. Maka ini adalah merupakan hal yang sangat batil. Ada memang sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang dikatakan oleh para ulama, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabatun wa amaluhu mudha'afun. Hadisnya mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, doanya mustajab dan amalnya dilipat gandakan. Sebagiannya tertolak dengan nas dan sebagiannya bisa diterima karena nas. Yang bisa diterima adalah du'a'uhu mustajabah, doanya orang yang berpuasa mustajabah diterima dengan nas, karena ada nas hadis yang menyatakan demikian. Amaluhu mudha'af, amalnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh nas, karena ada nas yang menjelaskan hal demikian. Tetapi naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Dari mana kita dapatkan hal ini? Dan dalam hadis ini, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam takhrijnya bahwasanya hadis ini adalah merupakan hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif, sebagaimana Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah juga menyebutkan hadis ini. Sehingga hadis ini dhaif karena maknanya yang rancu. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, kudus tidur-tiduran. Sementara Rasulullah mengajarkan dalam puasa kita memperbanyak amal saleh. Bagaimana amalnya menjadi tidur? Kalaulah sekiranya tidurnya seseorang itu ibadah, maka ngapain Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak amal? Kenapa ada sunnahnya membaca Al-Quran? Kenapa ada syariatnya untuk ini dan itu? Kalau sekiranya tidur saja sudah dianggap sebagai ibadah ketika berpuasa, maka tak perlu lagi amal-amal yang lain, cukuplah dengan tidur, maka tertolak dengan maknanya. Begitu juga sumtuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Enggak bisa tasbih ya tasbih. Dikatakan seseorang bertasbih dengan lisannya mengucapkan subhanallah, barulah dia dikatakan bertasbih. Orang cuma diam aja dikatakan tasbih, bagaimana mungkin? Bisa jadi orang yang diam tadi dia sedang berpikir kemana-mana, berimajinasi dengan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat, terus dikatakan tasbih, juga tidak bisa, ya. Maka ada juga riwayat yang mengatakan as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashihi. Seseorang yang berpuasa senantiasa dalam ibadah walaupun dia tidur di atas kasurnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, orang itu dianggap tidurnya sebagai sebuah ibadah, ya. Tidur yang dinilai sebagai sebuah ibadah itu adalah seseorang yang tidur di sebagian waktunya sebatas untuk mengumpulkan tenaganya yang akan dia niatkan dan untuk digunakan nanti di malam harinya demi bisa melaksanakan salat tarawih bersama dengan imam penuh dengan semangat dan kesungguhan. Tidur yang seperti ini itulah tidur yang ibadah. Jadi bukan semua tidur, ya, bukan semuanya untuk tidur. Kalau ada orang yang dari pagi sampai sore cuma tidur, terlebih lagi sampai meninggalkan salat wajib karena tidurnya, maka kira-kira bagaimana? Nyaris tidak ada faedah dari puasanya. Karena tadi kita katakan puasa itu ketaatan, harusnya semakin menambah keimanan. Ada nggak orang yang beriman kerjaannya tidur doang? Nggak ada, ya. Maka nyaris tidak ada faedah dari orang yang berpuasa tapi dia
tidur-tiduran. Sehingga anggapan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, maka perbanyaklah tidur, maka ini adalah berasal dari hadis yang dhaif, lemah, atau bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, tapi kita katakan tidur itu perkara yang mubah. Tidur perkara yang boleh-boleh saja, dan dia bukan ritual ibadah. Sehingga perkara yang mubah itu sebagaimana yang lain, semua perkara yang mubah ya, itu bisa bernilai ibadah. Semua perkara yang mubah itu bisa bernilai ibadah, tergantung kepada niat dan tujuannya. Kita tidur di siang hari, niatnya mengumpulkan tenaga untuk dapat kekuatan nanti di malam harinya, maka itu adalah sebuah ibadah. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Ada juga orang yang beranggapan, nggak boleh mandi keramas siang-siang Ramadan, puasanya batal. Itu juga salah. Keramaskan rambutnya yang basah, kecuali yang dikeramasin tenggorokan dan lambungnya. Keramas gini, ya batal puasanya. Tapi kalau yang dikeramasi rambut kepalanya, muka dan badannya, ya bagaimana lagi? Panas terkadang, maka kita butuh dengan namanya pendingin, dengan mandi, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering ketika dia berpuasa, beliau menyiramkan air ke atas kepalanya, ya, menyiramkan air ke rambutnya, dan itu dinamakan dengan keramas kan, dan itu tidak membatalkan puasa sama sekali, ya. Sama juga anggapan orang mengatakan enggak boleh bermaksiat ketika puasa. Kalau mau maksiat nanti aja setelah berbuka puasa, itu juga salah. Maksudnya ketika berpuasa lebih tidak diperbolehkan untuk bermaksiat. Ketika sudah berbuka tetap tidak boleh bermaksiat. Jangan cuma kita katakan sedang puasa loh, nggak boleh bermaksiat, seolah-olah kalau sudah nggak puasa boleh bermaksiat. Ini anggapan yang salah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sebelum kita buka tanya jawab dari para jamaah sekalian. Izin bertanya, Ustaz. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di tempat kami ada tradisi yang dinamakan dengan padusan atau balimau kasai. Apakah ini termasuk ke dalam hal-hal yang disyariatkan dalam agama, Ustaz? Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salaf terdahulu rahimahumallahu ajma'in wa radhiyallahu taala anhum jami'an, ya, mereka menyambut kedatangan Ramadan itu dengan amal saleh. Mereka bahagia ketika mau masuk Ramadan, ketika besok hari Ramadan, hari ini mereka sudah sangat senang, dan mereka berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ramadan yang tinggal satu hari mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ramadan tersebut. Mereka bahagia, mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hal itu merupakan aplikasi dari perintah Allah. Karena Allah mengatakan apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan kasih sayang dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan itu mereka itu berbahagia, mereka bergembira. Para salaf mereka berbahagia dan bergembira dengan apa? Dengan masuknya Ramadan, dengan datangnya hilal Ramadan, atau dengan hadirnya bulan Ramadan. Lalu bagaimana mereka para sahabat, para salaf? Mereka itu menyambut Ramadan. Di antara sahabat mereka menyambut kedatangan Ramadan dengan memperbanyak doa. Ya Allah, sampaikan umur hamba kepada Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur hamba kepada bulan Ramadan. Bayangkan jemaah sekalian, Ramadan yang sudah kita nanti sejak kemarin, besok pagi puasa, malah hari ini kita terlalu bergembira sehingga melakukan sesuatu yang terlarang. Bagaimana itu? Harusnya di hari itu, di akhir Sya'ban, apa yang dilakukan? Memperbanyak doa kepada Allah. Di akhir Sya'ban, di hari Selasa besok, harusnya kita itu memperbanyak doa. Sebentar-sebentar kita berdoa, ya Allah, sampaikan hambamu ini kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada bulan Ramadan. Terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melakukan hal-hal yang begitu para sahabat dahulu. Begitu para salaf rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Mereka menyambut kedatangan Ramadan dengan apa? Dengan doa, ya.
Sebagaimana Mu'alla bin Fadl, mereka mengatakan para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sampai betul-betul masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah supaya mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kalau kita sampai di hari Selasa, ada enggak yang bisa memastikan kita itu sampai di hari 1 Ramadan? Enggak ada. Kalaupun ternyata Ramadan di hari Kamis misalkan, dan kita masih hidup di hari Rabu, ada enggak yang bisa memastikan kita bisa hidup sampai di hari Kamis? Enggak juga bisa. Makanya harusnya di hari terakhir Sya'ban sebelum memasuki 1 Ramadan, apa yang dilakukan? Memperbanyak doa kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun tradisi yang terjadi di masyarakat, kita katakan itu tradisi. Berarti tradisi itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang berkesesuaian dengan syariat dan ada yang bertolak belakang dengan syariat. Nah, tradisi ini, acara tadi padusan atau mungkin balimo istilah orang kita, ya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat. Buktinya apa? Nah, bukti bertolak belakang dengan syariat, tidak pernah syariat Islam mengajarkan seorang laki-laki dengan perempuan mandi dengan bersama-sama, campur di satu tempat. Ada? Tidak. Di dalam agama kita juga tidak ada syariat seseorang itu saling memperlihatkan aurat satu sama lain, antara laki-laki dengan perempuan, juga enggak ada. Di mana ada di dalam syariat Islam mungkin laki-laki dengan perempuan yang katanya sepasang, ya, padahal masih dalam tarif dalam konteks apa? PDKT, ya kan? Baru masih istilahnya pendekatan, belum dalam tahap yang wajar, ya. Mereka sudah mandi dengan satu bola atau satu benen, ya kan? Subhanallah, Islam yang mana yang mengajarkan demikian? Dan Islam yang mana yang mengiringi sebuah acara kemaksiatan? Islam yang mana yang kemudian acara yang mengiringi adalah sebuah musik dan nyanyian? Acara yang mana? Islam yang seperti apa yang mengajarkan seperti ini? Maka wallahu ta'ala itu hanya tradisi dan tidak pernah ada dalam Islam. Dan tradisi ada yang berkesesuaian dengan syariat, ada yang bertolak belakang. Dan apa yang ditanyakan tadi termasuk di antara tradisi yang bertolak belakang dengan syariat. Adapun niat mereka yang mengatakan dalam rangka untuk menghapuskan dosa, wallah, bukan dosa yang hilang, tadi justru dosa yang bertambah. Bukan dosa yang semakin hilang, tapi justru dosa yang bertambah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, wajib bagi orang tua, wajib bagi para bapak dan ibu, bagi nenek dan kakek untuk melihat kepada anak dan cucunya agar mereka tidak ikut serta dalam hal-hal yang demikian. Terlebih lagi ketika sudah diiringi dengan keyakinan tertentu. Ya subhanallah, tidak pernah ada keyakinan tertentu dalam agama kepada suatu syariat, suatu ritual, kecuali memang disebutkan dalam dalil ada keyakinan dalam ritual tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala, maka seperti tadi yang kita sebutkan, mandi-mandi bersama-sama dalam satu waktu, kumpul-kumpul diiringi dengan sebuah nyanyian, kemudian terlihat aurat satu sama yang lainnya sehingga terjadi ikhtilat, ya, maka itu semuanya adalah bagian daripada perkara yang tidak pernah diajarkan dalam syariat dan justru bertolak belakang dengan ketentuan agama, sehingga bukan penghapusan dosa yang ada tapi justru penambahan kepada nilai-nilai dosa yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini sebatas apa yang kami ketahui. Naam. Ada yang lain? Silakan, kalau masih ada nggak apa-apa. Ini kajian rutin terakhir kan sebelum Ramadan. Silakan. Iya, menggosok gigi itu membatalkan puasa kalau ditelan, ya, odolnya ditelan, airnya ditelan, apalagi sikat giginya ditelan, ya. Tapi kalau nggak ada yang tertelan, maka tidak ada yang membatalkan puasa. Nabi SAW biasa bersiwak, ya. Begitu juga kita boleh bersiwak di tengah hari Ramadan, boleh, ya. Tapi para ulama mengatakan hindari saja. Kenapa? Karena ada potensi untuk tertelan sebagiannya. Sampai dalam wudu saja pun ketika kita menghirup air itu hati-hati. Jangan terlalu semangat menghirup air ketika dalam kondisi tidak
berpuasa. Ketika berpuasa hati-hati. Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ketika berwudu kecuali dalam kondisi puasa. Karena khawatir terhirup masuk ke hidung. Masuk ke hidung, ke mulut dan ke lambung. Ya. Sikat gigi boleh. Tidak membatalkan puasa sama sekali selama tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan dan ke lambung. Tapi kalau ada yang tertelan atau ada yang ditelan, itu yang akan membatalkan puasa. Sehingga sikat gigi, gosok gigi dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa jika yakin tidak ada yang ditelan. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Cukup? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pesankan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan segala amal saleh, mulai puasanya, tilawatul Qur'annya, salatnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya selama bulan Ramadan, dan akhirnya juga kita memohon kepada Allah semoga Allah terima segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.